Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai fungsi kuadrat. Sebelumnya saya review dulu nih ya. Oke, di sini kita memiliki gambar. Ini grafik fungsi yang pertama, ini grafik fungsi yang kedua, seperti itu ya. Dan masing-masing di sini grafik fungsi memiliki ini titik puncaknya ya. Ini grafik fungsi yang pertama ketika dia terbuka ke atas, berarti ini puncaknya ada di bawah sini ya. Ini grafik fungsi yang kedua ketika terbuka ke bawah, puncaknya ada di atas tuh ya. Nah, titik P ini bisa kita sebut ada titik puncak, bisa juga disebut titik ekstrim, bisa juga disebut dengan titik balik. Nah, XP nya ini persamaan sumbu simetri ya kan, karena ini kan membagi grafik fungsi ya, kiri dan kanan itu sama besar ya. Terus YP itu bisa dibilang nilai ekstrim ya kan, tuh nilai ekstrimnya atau nilai maksimum. Nah, nilai maksimum ketika YP nya max seperti ini, maksimum ya di atas, atau bisa disebut nilai minimum ketika YP nya Y nya bernilai minimum seperti ini. Oke, saya di sini memiliki contoh soal yang pertama. Grafik fungsi kuadrat ya, fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi px tambahkan 1 mempunyai nilai minimum y sama dengan negatif 2. Nah, persamaan sumbu simetri fungsi tersebut adalah bagaimana? Nah, kita identifikasi dulu sekarang. Ini grafik fungsi kuadratnya seperti itu ya. Saya bisa juga tuliskan ini y sama dengan 3x kuadrat dikurangi px ditambahkan 1, kan bisa seperti itu. Mempunyai nilai minimum y sama dengan negatif 2, ini berarti adalah YP sama dengan negatif 2. Yang ditanya adalah persamaan sumbu simetri fungsi tersebut. Oh, berarti yang ditanya adalah XP nya. Oke, mari kita kerjakan. Oke, mari kita kerjakan. Kalian punya grafiknya adalah seperti ini. Oke ya. Terus kalian punya nilai YP nya adalah negatif 2. Oke, kalian ingat kan rumusnya untuk YP adalah D per min 4A sama dengan negatif 2. Seperti itu, berarti B kuadrat dikurangi 4AC per negatif 4A sama dengan negatif 2. Nah, kita identifikasi dari grafiknya. Oke, kita tahu A nya adalah 3, ini nilai B nya sama dengan negatif P, C nya sama dengan 1, berarti kita bisa substitusikan B kuadrat berarti negatif P kuadrat dikurangi 4, A nya adalah 3, C nya adalah 1 per negatif 4 dikalikan 3 sama dengan negatif 2. Negatif P dikuadratkan, P kuadrat dikurangi 4 dikalikan 3, 12 kalikan 1, 12 seperti ini toh, per negatif 12 sama dengan negatif 2. Nah, dari sini kedua ruas bisa saya kalikan dengan negatif 12 sehingga P kuadrat dikurangi 12 sama dengan negatif 2 dikalikan negatif 12 seperti ini kan. Oke, berarti saya lanjutkan di sini. P kuadrat dikurangi 12 sama dengan 24. P kuadrat sama dengan 36. Oh, berarti P nya adalah plus minus 6 seperti ini ya. Atau kalau kalian mau buat bentuknya yang ini, bisa kerjakannya seperti ini juga bisa ya. P kuadrat dikurangi 12 sama dengan 24. Nah, berarti kan kita bisa buat P kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0 toh. Kita faktorkan P ditambahkan 6 dikalikan P dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti P kita dapatkan negatif 6 atau P nya sama dengan 6, sama seperti itu. Kita sudah punya nilai P yang pertama negatif 6, P yang kedua adalah 6. Nah, kita substitusikan nilai P itu ke fungsinya ini tadi ya. Nah, berarti kita sebenarnya di sini memiliki dua fungsi.
Yang pertama, untuk P sama dengan negatif 6 berarti 3x kuadrat dikurangi negatif 6x ditambahkan 1 berarti 3x kuadrat ditambahkan 6x ditambahkan 1 seperti itu. Nah sekarang untuk yang kedua, saya tuliskan di bawahnya dulu. Untuk P sama dengan 6 berarti 3x kuadrat dikurangi 6x tambahkan 1 berarti 3x kuadrat dikurangi 6x ditambahkan 1. Ini ya, berarti kita punya dua grafik fungsi seperti ini. Nah dari sini berarti kita butuh cari nilai XP nya. Oke, dari yang pertama dulu. Oke, kita identifikasi grafiknya ini dulu. Kita dapatkan nilai A nya 3, B nya 6, C nya 1 ini ya. Oke, berarti kita cari XP adalah min B per 2A negatif 6 per 2 dikalikan 3 berarti hasilnya negatif 1 seperti itu. Nah sekarang untuk yang grafik kedua ini A nya sama dengan 3, B nya sama dengan negatif 6, C nya sama dengan 1. Oke, nah sekarang berarti XP nya adalah min B per 2A dengan negatif dari B nya negatif 6 per 2 dikalikan A nya 3 berarti sama dengan 1. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi px tambahkan 1 mempunyai nilai minimum y sama dengan negatif 2. Persamaan sumbu simetri fungsi tersebut adalah B nya sama dengan negatif 1 atau SP nya sama dengan 1 seperti itu ya. Berarti jawabannya bisa negatif 1 atau 1 seperti itu. Nah sekarang ini contoh yang kedua. Oke, grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi mx ditambahkan 4 mempunyai sumbu simetri x sama dengan negatif 2. Oke, saya bisa tulis ini y juga bisa seperti ini ya. Oke, mempunyai sumbu simetri berarti sumbu simetri ini adalah xp nya sama dengan negatif 2. Yang ditanya nilai minimum fungsi, oh berarti y min ya, atau mau dituliskan ini nilai minimum kan ini berarti kan YB ya, tapi yang Y yang minimum seperti itu. Oke, mari kita kerjakan. Oke, mari kita bahas. Oke, kita punya fx sama dengan Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi mx ditambahkan 4. Nah kita identifikasi dulu, A nya 2, B nya negatif M, C nya 4 seperti itu. Nah kita punya tadi juga XP nya negatif 2. Ingat XP ini adalah min B per 2A sama dengan negatif 2 ya. Kita substitusikan negatif dari negatif M per 2A nya adalah 2 dan negatif 2 berarti M per 4 sama dengan negatif 2. Kedua ruas saya kalikan 4 jadinya M nya sama dengan negatif 8. Dapat nilai M sama dengan negatif 8, substitusikan ke fungsi kuadratnya ini ya. Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi mx ditambahkan 4 berarti Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi negatif 8x ditambahkan 4. Oh berarti Y sama dengan 2x kuadrat ditambahkan 8x ditambahkan 4. Nah inilah kita punya fungsi kuadratnya, bentuknya seperti itu. Nah, sekarang kita mau cari nilai YP. Nah di sini saya akan tawarkan dua cara. Cara yang pertama, kita punya XP negatif 2, kita punya grafiknya seperti ini. Nah cara yang pertama adalah substitusi. Nah kita mau substitusikan apa? Nilai X, tapi perhatikan baik-baik, X nya berbeda di sini. Ini XP, ini hanya X saja ya. Nah, berarti kita harus buat samakan dulu. Nah kalau saya samakan, ini saya
jadikan XP, berarti ini nanti jadinya YP. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa substitusikan sekarang. Nah, YP-nya adalah 2 dikalikan XP-nya adalah negatif 2 kuadrat ditambahkan 8, XP-nya negatif 2 ditambahkan 4. Berarti YP-nya adalah 2 dikalikan 4 dikurangi 16 ditambahkan 4. Oh, berarti 8 dikurangi 16 ditambahkan 4, YP-nya sama dengan 8 dikurangi 16, negatif 8. Negatif 8 tambahkan 4, negatif 4. Seperti itu ya. Oke, terus berarti sekarang kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua, kalian tahu rumusnya YP adalah D per negatif 4A. Berarti B kuadrat dikurangi 4AC per negatif 4A. Nah, sekarang lihat ini ya. Tadi kan ketemu M-nya adalah negatif 8. Oke, berarti kan B-nya adalah negatif dari negatif M. Bisa dilihat juga B-nya adalah 8. Berarti bisa kita masukkan ke sini. B-nya adalah 8 kuadrat ya. B kuadrat dikurangi 4A-nya 2. C-nya adalah 4 per negatif 4 dikalikan 2 seperti ini. Berarti 64 dikurangi 4 dikalikan 2 8, 8 dikalikan 4 32 per negatif 8. Berarti 32 per negatif 8 hasilnya negatif 4 seperti ini. Nah, jadi untuk grafik fungsi kuadrat ini mempunyai dengan sumbu simetri X sama dengan negatif 2, nilai minimum fungsi tersebut adalah negatif 4 ya, sudah terjawab di sini. Oke, di sini saya ada contoh yang ketiga. Tentukan nilai M agar grafik Y sama dengan 2M dikurangi 3X kuadrat dikurangi 3M dikurangi 2X ditambahkan M ditambahkan 2 melalui titik P 2,3 ya. Oke, mari kita kerjakan. Ini adalah grafiknya ya. Ini grafiknya melalui titik P 2,3. Nah, titik P 2,3 ini kan koordinatnya ini kan X, Y ya. Berarti X-nya 2, Y-nya 3. Bagaimana cara mencari nilai M? Nah, tinggal kita substitusikan saja nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 ke persamaan grafiknya ini ya, bentuk grafiknya ini. Jadi 3 sama dengan 2 dikalikan M dikurangi 3, X nya adalah 2 dikuadratkan dikurangi 3M dikurangi 2, X nya adalah 2 ditambahkan M ditambahkan 2 seperti ini. Berarti 3 sama dengan 2M dikurangi 3 dikalikan 4 dikurangi, oke, ini 6M, ini 4 ya, ditambahkan M ditambahkan 2, berarti 3 sama dengan, berarti ini adalah 8M, ini adalah dikurangi 12 dikurangi 6M ditambahkan 4 ditambahkan M ditambahkan 2. Oke, jadi sekarang 3 sama dengan 8M dikurangi 6M 2M ditambahkan M 3M. Negatif 12 tambahkan 4 negatif 8, negatif 8 tambahkan 2 adalah negatif 6, berarti dikurangi 6, berarti 3 ditambahkan 6 sama dengan 3M, berarti saya bisa tuliskan 3M nya sama dengan 9, saya tambahkan M nya sama dengan 3. Nah, jadi tentukan nilai M agar grafik Y ini ya melalui titik P 2,3, M nya sama dengan 3 ya kan. Jadi kita bisa tuliskan jadi M sama dengan 3 seperti itu. Sampai di sini pembahasan kita hari ini dan tetap bersemangat.